Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya adalah seorang guru matematika yang berasal dari Indonesia. Saat ini saya mengajar di sebuah sekolah internasional yang terletak di kota Kobe, Prefecture Hyogo di Jepang. Saya sudah mengajar di sekolah ini sejak tahun 2020. Cerita lebih lengkapnya saya upload di video sebelumnya. Itu 6 bulan yang lalu sih, udah lama. Anyway, di video kali ini saya mau coba membahas tentang 3 kesalahpahaman yang saya punya sebagai seorang guru. Jadi 3 hal ini tuh adalah 3 hal yang saya yakini sebelum saya pada akhirnya mengajar di sekolah tempat saya sekarang mengajar. Kesalahpahaman yang pertama adalah bahwa saya sebagai seorang guru Indonesia merasa saya tuh nggak punya kesempatan untuk mengajar di negara lain. Nah, kenapa saya punya pemahaman yang seperti ini tuh karena saya ngerasa saya kan guru matematika ya, matematika itu kan pelajaran yang universal. Jadi menurut saya karena saya orang Indonesia dan Indonesia itu negara yang image pendidikannya tidak terlalu baik di dunia internasional, maka kualitas saya tuh akan dipertanyakan dan akhirnya nggak kepake gitu di negara lain. Beda cerita kalau misalnya saya seorang guru bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia kan ya penutur aslinya memang orang Indonesia kan. Jadi saya punya bargaining power yang lebih tinggi. Tapi karena saya guru matematika, saya merasa saya tuh inferior dibandingkan guru matematika yang berasal dari negara-negara yang dicap sebagai negara maju gitu. Nah, ternyata kesalahpahaman ini uh, terpatahkan karena alhamdulillah di tahun 2020 saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di sekolah tempat saya mengajar sekarang di Jepang. Dan alhamdulillahnya lagi, selain sekolah yang sekarang, waktu tahun 2020 itu saya mendapatkan tawaran di beberapa sekolah di beberapa negara lain gitu. Jadi saya dapat tawaran di negara Gabon, itu di Afrika Barat, terus di Uzbekistan, dan di Cina. Jadi kesalahpahaman saya yang pertama itu uh, apa, patah semua karena ya ternyata alhamdulillah saya bisa loh dapat kesempatan untuk ngajar di negara lain. Dan kalau dilihat lagi Jepang kan negara maju yang kemampuan matematika murid-muridnya tuh di atas rata-rata gitu, di Asia termasuk superior gitu. Dan bahkan saya lihat ada satu statistik yang bahas rata-rata IQ negara-negara di dunia. Jepang tuh termasuk yang paling tinggi deh kalau nggak salah malah di dunia gitu. Saya juga lupa sih. Nah, ya itu yang pertama. Nah, yang kedua, um, kesalahpahaman saya yang kedua adalah saya merasa incapable hanya karena saya kurang bisa berbahasa Inggris. Jadi sampai dengan tahun 2019 saya merasa bahasa Inggris saya tuh kurang oke gitu. Padahal dari tahun 2013 tuh saya udah ngajar di sekolah internasional yang mengharuskan saya berbicara dengan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi saya karena aspirasi saya itu mau mengajar di negara lain, di negara yang bukan Indonesia, berarti kan satu-satunya bahasa yang akan digunakan memang bahasa Inggris kan. Nah, saya tuh merasa bahasa Inggris saya kalau dibandingkan dengan native speaker ya itu jauh gitu, jomplang. Tapi terus hal ini terpatahkan lagi karena ternyata kemampuan untuk punya bilingual ability itu hal yang masih relatif jarang di kalangan pengajar internasional gitu. Jadi kalau kita bandingin diri kita sebagai orang Indonesia dengan native speaker, sebenarnya kita punya upper hand karena sebagai orang Indonesia kita bisa berbahasa Indonesia, tapi terus kita juga bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi memang bahasa Inggris kita mungkin pronunciation-nya beberapa ada yang kurang oke gitu. Kayak misalnya um, kayak automobile itu saya dulu pikir cara ngomongnya tuh automobile, padahal nggak gitu gitu. Terus banyak lah hal-hal yang lain gitu.
Nah, tapi itu ternyata minor gitu, karena di kalangan, international community, kalau misalnya kita bisa 2 bahasa dibandingin satu bahasa, itu udah superior gitu. Jadi walaupun kita punya hal-hal minor yang perlu perbaikan, ya itu nggak apa-apa gitu. Dan alhamdulillahnya untuk kasus saya kan bukan ngajar bahasa Inggris, saya ngajar matematika gitu. Jadi ya bahasa Inggris itu nomor sekian sih gitu. Yang penting ya kita punya kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, punya kemampuan mendengarkan dalam bahasa Inggris, punya kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Inggris gitu. Jadi as long as levelnya itu udah conversational dan udah fluent, nggak apa-apa walaupun nggak sampai native level gitu. Dan saran saya untuk teman-teman yang punya aspirasi untuk uh, menjadi guru di negara lain, mungkin untuk start coba ambil tes IELTS deh, ambil tes IELTS yang general, karena itu tesnya lumayan robust dan kita bisa tahu overall English proficiency kita tuh udah sampai di mana gitu. Itu kalau nggak salah levelnya dari 1 sampai 9. Kalau misalnya teman-teman udah dapet 7, itu udah oke gitu. Yang saya tahu sih gitu. Jadi ada banyak negara-negara yang mengharuskan atau yang mensyaratkan IELTS minimal 7 atau 7,5 gitu untuk bisa apply di satu posisi di sekolah internasional di negara itu gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya kesalahpahaman bahwa sebagai orang Indonesia, harga saya gitu ya, harga tuh dalam arti gaji, perks and benefit gitu sebagai guru, itu akan lebih rendah dibandingkan dengan harganya native speaker gitu. Harganya guru-guru dari western countries, jadi kayak guru-guru dari Amerika, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, sama Afrika Selatan. Itu 6 negara yang dianggap native speakers. Nah, tadinya saya pikir karena saya orang Indonesia, oke lah saya udah sampai bisa dapat tawaran kerja di negara lain gitu sebagai guru ekspat. Tapi tadinya saya pikir, oh pasti harga saya tuh di bawah harga guru-guru yang native ini gitu. Nah ternyata itu juga salah gitu. Karena kebetulan di kalangan guru-guru internasional ini, ngomongin gaji itu hal yang lumrah gitu. Jadi terbuka banget gitu. Nah, kebanyakan colleague saya yang sekarang di sekolah yang sekarang ini itu mereka punya master's degree, terus punya pengalaman kerja yang uh, ada yang lebih lama dari saya dan ada yang sama dengan saya sih gitu. Nah tapi alhamdulillahnya ini saya nggak tahu sih ini case by case atau generally apply, tapi ternyata gaji saya tuh sama loh sama gaji mereka gitu. Dan malah kalau dihitung sama perks and benefitnya, gaji saya tuh lebih gede loh daripada gaji mereka gitu. Padahal mereka tuh punya master's degree, mereka pengalamannya sama sih sama saya. Karena beberapa dari mereka di awal-awal karirnya tuh nggak jadi guru gitu. Sementara kalau saya kan cuma setahun setengah nggak jadi guru, tapi habis itu saya udah jadi guru gitu, continuously sampai sekarang gitu. Nah, ternyata walaupun saya orang Indonesia, walaupun saya berasal dari negara berkembang, dan saya cuma punya sarjana gitu ya, S1, tapi gaji saya sama loh sama gaji mereka gitu. Dan malah kalau dihitung sama benefit lainnya, gaji saya lebih gede daripada gaji mereka. Jadi itu ternyata saya salah gitu. Jadi 3 hal itu yang menurut saya um, pandangan yang terpatahkan ketika saya sampai di negara Jepang ini gitu. Jadi yang pertama, saya merasa bahwa sebagai orang Indonesia saya nggak punya kesempatan untuk ngajarin negara lain, itu salah. Yang kedua, saya minder karena saya bahasa Inggrisnya nggak sama dengan native speakers, itu salah. Ternyata apa ya, bilingual ability itu di value lebih tinggi ketimbang sekedar jadi native speaker. Dan yang ketiga, bahwa sebagai orang Indonesia saya nggak harus melulu dihargai lebih murah daripada native speaker gitu. Nah, kenapa saya share video ini? Karena saya pikir kalau saya punya pikiran begini ya mungkin teman-teman yang lain juga punya pikiran yang sama, dan ternyata itu tuh salah gitu. Jadi mari kita sama-sama bersemangat
Jadi gimana ya, intinya kita bisa gitu, kita juga punya kemampuan untuk bersaing di level internasional gitu. Dan, kalau boleh share lagi, saya akan mengajar di sekolah yang sekarang di Jepang ini sampai tanggal 30 Juni tahun ini. Karena setelah itu saya akan pindah ke negara yang lain gitu. Di video sebelumnya saya udah bahas sih, negaranya mana gitu. Tapi alhamdulillahnya, mmm, beberapa minggu lalu saya dapat tawaran dari negara yang lain lagi, kayaknya saya akan pindah ke negara yang baru ini gitu. Tapi masih belum pasti semuanya, yang jelas yang udah pasti sekarang adalah bahwa tanggal 30 Juni itu adalah hari terakhir saya mengajar di sekolah yang sekarang, begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam.